Halo, perkenalkan saya Theodor Baswara. Saya adalah Kepala Sekolah dari PAUD Anak Ceria Universitas Airlangga. Video ini merupakan video refleksi dari keikutsertaan saya mengikuti eh, materi dari Guru Belajar Berbagi seri Semangat Guru 2, kemampuan non teknis dalam mempelajari atau menerapkan kurikulum merdeka. Dalam video ini saya akan menjawab 3 pertanyaan reflektif. Yang pertama, apa hal baru yang saya pelajari tentang motivasi dan merdeka belajar? Ini merupakan topik yang pertama. Sebenarnya di dalam materi ini saya diingatkan ya, ternyata apa yang saya pelajari waktu kuliah dulu, kebetulan saya kuliah sarjana psikologi, bahwa teori-teori motivasi yang saya pelajari, salah satunya adalah teori Maslow, itu sangat erat kaitannya dengan merdeka belajar. Kita tahu bahwa merdeka belajar itu adalah kemampuan murid untuk bisa berkomitmen pada tujuan, mandiri, mencari cara untuk mencapai tujuan belajar, dan refleksi berkelanjutan. Nah, ternyata sebagai seorang pendidik pun, karena kita ingin murid punya motivasi internal dalam belajar, kita sebagai guru juga perlu mengidentifikasi sebenarnya apa saja sih yang bisa memotivasi kita dalam belajar dan mengajar. Karena ternyata ada hal-hal yang menjadi beban bagi seorang guru ketika mereka mengajar, yang mungkin dalam modul ini disebut menderita mengajar. Itu banyak faktor yang membuat kita menderita mengajar. Oleh karena itu, kita perlu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan diri kita sendiri, dari kebutuhan yang paling dasar, kebutuhan fisiologis, sampai ke jenjang-jenjang berikutnya sesuai dengan hierarki Maslow, agar kita dapat memotivasi diri kita sendiri untuk bisa mencapai tujuan kita sebagai seorang pendidik. Kemudian yang kedua, bagaimana lembar aksi 1 membantu saya melatih motivasi. Nah, di lembar aksi ini saya diajak untuk mengidentifikasi kebutuhan saya secara personal ya, melalui konsep hierarki Maslow. Jadi saya mengidentifikasi apa saja sih yang sebenarnya bisa membuat saya merasa terbebani dalam mengajar, tapi saya juga diajak untuk mengidentifikasi sebenarnya apa saja yang menjadi kebutuhan saya menurut teori Maslow, sehingga saya sebagai seorang pendidik dapat berusaha memenuhinya, sehingga ketika saya memenuhi itu, saya juga dapat mengajar dengan lebih baik. Kemudian apa tips saya untuk pendidik-pendidik bisa mengelola motivasi dan menerapkan merdeka belajar? Nah, kalau saya sendiri sebenarnya mungkin ini ya, mungkin ini tidak selalu bisa berlaku kepada semua orang, karena saya paham tantangan pendidik di seluruh Indonesia sangat beragam. Tapi yang selalu membantu saya untuk termotivasi ketika saya mendapatkan tantangan, baik itu tantangan menghadapi murid, orang tua, rekan guru, saya selalu kembali pada apa sih tujuan saya sebagai seorang pendidik. Nah, saya selalu bisa termotivasi ketika saya mengingat bahwa saya melakukan pekerjaan saya, apapun yang saya lakukan ini, untuk memenuhi kebutuhan murid. Ketika saya mengingat apa yang ingin saya capai, apa yang ingin saya hasilkan, dampak apa yang saya ingin berikan kepada murid, tantangan sebesar apapun itu akan terasa menjadi lebih ringan. Itu sih. Jadi kalau untuk saya pribadi, saya selalu berusaha mengingat murid, banyak-banyak berinteraksi dengan murid, itu yang selalu dapat memotivasi saya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya menyimak refleksi saya. Saya juga mengajak teman-teman yang ada di sini menonton video saya, kalau Anda guru, jangan lewatkan seri Guru Belajar Berbagi Semangat Guru 2, karena materi-materinya sangat bagus dan mengembangkan kemampuan non teknis
atau soft skill dari Anda sebagai seorang pendidik. Dadah, salam.